Dan semua pemimpin-pemimpin ini harus berani dikritik. Karena ketika mereka dikritik, mereka punya masukan yang baru untuk kemudian mereka merefleksi bagaimana cara pemerintahan mereka, bagus atau tidak. Idenya itu tahun 2045 Indonesia itu jaya, sejahtera, dan dipandang tinggi atau dipandang hebat oleh negara-negara lain kan. Itu ide. Tetapi untuk menjalankan ini perlu pola pikir yang bagus. Perlu mindset yang Itu perlu mindset yang bagus. Mbah dulu men. Siap. Kopi itu nikmatnya sampai ke ubun-ubun. Minum. Karena dengan lagu milih yang berubah, lagu takut kritik. Pada dasarnya yang mungkin buat teman kritik ini, ya karena orang lain itu melihat kita berjalan seperti apa, dia tahu bagaimana kita berjalan. Sehingga ketika kita mendengar kritikan itu, kita tidak lagi jujur, dia terjatuh, dari itu, Iya. Jadi ketika kita mendengar kritikan itu, ya kita bangkit untuk menunjukkan bahwa ini saya harus berubah, saya harus mencoba sesuatu yang baru yang kemudian harus saya tunjukkan kepada dunia. Mungkin tante berpikir kan ada kritik balik. Nah, punya jadi masukan oke. Ya, dan itu arah-arah gue setelah kritik harus arah refleksi diri di dalam pola pikir. Iya jawabannya no. Ketika kita kritik, kita berusaha untuk mencoba menjadi sesuatu yang baru, sesuatu yang kemudian bisa menerima kritikan, bisa menjawab kritikan dengan baik. Itu namanya refleksi diri. Contoh, arah dengan contoh ini, ada orang kemudian begunting itu nih, begunting itu sehekat, sehekat atau gunting. Para kritik ini, tiba-tiba salah gunting ante kan? Menurut kita bagus bahwa ini gunting ante bagus, menurut kita. Tapi arah dengan kita itu, ondine bagus, papa ini harus diperbaiki, harus ditulisan. Namun temasi menjauh ego teh, dia temene kritik jangan semile-mile teh. Pola pikir kita tidak akan berkembang. Namun temene kritik jangan insya Allah berkembang. Kita akan mencoba model-model yang lebih bagus dari itu, sehingga yang terjadi pasti kita akan menjadi sesuatu yang lebih baik dari hari kemarin. Nah ini yang terkritik atau enggak ya gue? Iya, tadi salah saya kulen udah. Kritikan dengan udah. Takut kan? Kamu masih takut terkritik, berarti kamu belum berani untuk berubah. Dia terbani mencoba untuk merubah mindset berpikir kita. Namun masih takut terkritik. Ini subul ya. Dan semua pemimpin-pemimpin ini harus berani dikritik. Karena ketika mereka dikritik, mereka punya masukan yang baru untuk kemudian mereka merefleksi bagaimana cara pemerintahan mereka, bagus atau tidak. Bagaimana caranya untuk ngolah negeri ini. Iya. Kadang marikan dia terganggu dah nutup telinga, dia terganggu nutup mata, lalu dia tetap begitu. Dia tetap mendengar. Nah harus terbuka telinga, harus terbuka mata, sehingga lamun mendengar kritikan orang, kita bisa mencoba untuk merubah diri kita menjadi lebih baik. Itu namanya pola pikir. Itu namanya mindset berpikir, grow mindset. Ya, berarti grow mindset di ini was kritikan teme di refleksi diri refleksi diri teme dah tono. Merefleksi diri itu artinya kan memperbaiki diri. Apa tak salah kan dengan yang dengan ini kan agul kan bulat lalu kan misalnya refleksi diri. Padahal berarti kan kita mikir kan refleksi diri, berubah diri, sembahyang kan salah satu udah uduno kan memancarkan cahaya anjay. Yang penting anjay dulu kasih. Iya, rantai hidup dengan rantai hidup ini kita sebagai manusia ini kan zone politikon.
siaran zone politikon ini manusia yang tidak bisa lepas dari manusia yang lain. Dia terbau lepas kan dengan lain. Tergantungan. Iya, karena lamun teh lepas kan dengan lain, mun teh mesa-mesa egois teh dalam hidup. Dia sambil merefleksi diri teh, kita tetap mengatakan bahwa diri kita itu yang terbaik, diri kita itu yang paling hebat, diri kita itu yang paling kuat. Lagu lamun kita dengan lain, apa kata orang lain, belum tentu kita hebat, belum tentu kita kuat. Pasti ada celah-celah, ada kekurangan di dalam diri saya yang harus diperbaiki, harus dikritik oleh orang lain, dan kemudian kita bisa membuka telinga untuk mendengar dan memperbaiki itu. Iya nih, tema salah satu ini kan setiap dengan beda-beda pikirannya. Si menurut baik kan, belum tentu baik nih dengan iya. Yang pokoknya salah satu nanti intinya aja lagu salah satu nanti aja harus dibanding terkritik juga. Contoh Jepri misalnya kan, contoh Jepri misalnya Jepri pernah ada dia contoh tekannya jadi contohnya kan misalnya Jepri kan, Jepri sini misalnya hebat loh sesuatu, hebat yang nukangi, hebat yang melester. Lagu ini nggak tutup telinganya, dengar rongka dengan ketuaan dengan ini arah kekritikan lekan pesteranku ini. Lama dengan sebenarnya ente melester bagus lagu, cuma nih kurangnya nih arah terkurangnya. Lamun aku muda aku lamun kanti doh dengan ini kritik tawan mau tekanti nggak dong kata, berarti kita tidak berani membuka pola pikir kita menjadi lebih bagus. Lamun tengah udah tentu mungkin tante hadin kita mulai coba berpikir untuk itu aja. Ente mulai ente campuran semuanya harus nangani, harus tepat, campuran antara mil kan semuanya harus nangani. Jadi mulai ente berpikir untuk itu, sehingga ketika dua kali, tiga kali berusaha mencoba itu gagal, berusaha mencoba itu gagal, malah kita mencoba itu gagal, sehingga pada waktunya nanti kamu akan bertemu dengan sesuatu yang baru, yaitu kesuksesan bahwa pas jama ini aja, dan orang lain akan memakai itu. Namun dia jeb jangan ngaku aku dikumili karena campurannya luar biasa ya kan begitu. Karena tekniknya itu teknik. Nah teknik-teknik itu didapatkan dari itu, mengembangkan pola pikir itu. Dari awalnya kritikan menjadi sesuatu yang kesuksesan. Iya. Jadi kritikan itu bukan kemudian menjatuhkan, tetapi kritikan itu bisa menjadi kesuksesan. Karena kesuksesan itu biasanya itu terjadi karena ada kesuksesan yang tertunda, kegagalan yang kita dapatkan itu ya itu namanya kesuksesan yang tertunda. Yang gagal kemudian ngomot tentu. Masih saya dekunya berhasil. Stres. Nah iya sampai ini. Jadi orang yang jatuh itu bukan kemudian dia merenungi kejatuhannya, tetapi orang yang jatuh itu bangkit kemudian mencoba sesuatu yang baru untuk masa depannya, karena dia akan menunggu. Sebenarnya kesuksesan ini menunggu, asalkan kita berani dikritik kemudian kita mencoba merefleksi diri menjadi lebih baik. Iya intinya balik itu dengan kan dia nih malah misalnya coba aku punya YouTube misalnya, aku punya channel YouTube, pokoknya cuma di kumia mikir aja doang, kupia kemantu itu, kemudian mulailah ya miap video, ngupload, selesai ngupload, luwe kritikan tema harus ini kurangin, harus ini, itu yang membuat dia kemudian jatuh. Buat sama temnya YouTube nih, dia temnya YouTube masih dia nyakitin angan, lah menekanti nggak dong, berarti dia masih egois dan dia tidak akan bisa bangkit lagi dan menuju sesuatu yang
luar biasa. Lamun misalnya ada kritikan, oh kemudian dia memperbaiki mungkin kamera, nah, mungkin cara dia menyampaikan, mungkin isi dari konten itu yang tidak tepat, itu diperbaiki dengan baik, dengan pola pikirnya yang baik, mindsetnya yang baik tentang sesuatu, maka yang terjadi adalah dia akan menemukan sesuatu yang luar biasa di balik semua itu. Kita bina anjay gila, anjay. Mainnya jadi mah. Iya kenapa aku Abrida bahwa hidup ini bukan sekedar menjalankan saja, tetapi hidup itu lebih daripada itu. Hidup itu adalah untuk merefleksi diri menjadi lebih baik. Kita mencoba untuk merubah diri kah untuk menjadi lebih baik, bilang jelo, tanpa kemudian menyepelekan kehidupan ini seperti ini atau menangisi kehidupan ini seperti ini. Setiap kita pasti terjadi kekurangan, setiap kita pasti terjadi kelemahan, tetapi kelemahan itu yang kita perbaiki satu demi satu untuk menjadi manusia yang sempurna, manusia yang sukses di masa depan. Sukses itu ya tidak penting kaya, dia orang yang punya rumah mewah haran sukses nanti, yang mempunyai uang yang dia bawa hitung triliunan nanti sekarang sukses. Tapi orang yang sukses itu adalah orang yang bisa menikmati kehidupannya dengan baik. Ini orang sukses, menikmati pekerjaannya dengan baik. Berarti ini ada salah pikirannya, lu kurang tepat nih. Ini ada salah tapi kurang tepat bahwa caranya mengartikan sukses lu kenapa? Ya, cara mengartikan sukses itu ya karena banyak orang yang punya uang tapi gelisah. Iya. Banyak orang yang punya rumah megah tetapi apa yang terjadi di dalam rumahnya itu tidak ada mendekna mai, bersapaan ke keluarganya. Banyak orang yang seperti itu. Kan? Karena itu bukan esensi dari sebuah kesuksesan. Esensi dari sebuah kesuksesan kode balin teh lagu nikmatin teh jati balin teh. Ya rana mau nabino sebutnya ya baiki jannati, rumahku adalah surga, kumbena ya kecil rumah teh lagu nikmatin teh ya jati. Nggak nengok senina, nggak nembohai senina. Tetapi, nah ini contoh nih. Apa sebutannya banyak-banyak semua Rija aja. Tetapi rasa cinta kita, rasa sayang kita kepada dia melebihi sesuatu itu namanya kesuksesan. Kita mau mempete misalnya dari si Engas gitu misalnya Aprilia kan. Hayalan dari sempurna gitu di narak di dunia. Hai, sebentar kan. Di narak di dunia nih. Ini contoh kesuksesan kan. Namun tepara kesuksesan itu hanya sekedar materi ya. Namun temeta dedara si Engas gitu di narak. Luwe gitu Engas, tetapi mungkin sifatnya yang kalah ngono teh, yang KO ngono. Yang pun ini mereka sono. Intinya bahwa kita dapat nikmat dari apa yang kita lakukan. Kamu bercinta dan kamu menikmati cintamu, kamu menikmati kasih sayangmu dengan pacarmu, ya itu sukses di dalam bercinta. Intinya tebu nikmatin apa yang kita perjuangkan ini udah ya sukses yang menang-menang lu itu dengan si kemudian mengkritik masa kesuksesan itu di arak kepe yang atau ngombe lu itu dengan ngono-ngono kah tetapi ya mari kita bicara lagi ngono kah mari kita berdiskusi lagi benar tidak ngono. Ketika uangmu sampai triliunan, ketika kamu bisa membeli satu pulau, misalnya sekitar pulau belinya, lagu mesaknya tuh, dan orang lain benci dengan dia misalnya karena dia tidak santun dengan orang lain, gaya bicaranya wah sombong kepada orang lain, lihat demit, nggak pikir, berunjuk malah pikirnya, dia tidak menarik dengan lain, apa itu namanya sukses? Walaupun dia punya helikopter, makan dia. Lagu hidup sederhana, kemudian banyak teman, banyak kawan,
banyak yang menghargai dia, bukan menghormati ya, banyak yang menghargai dia ketika dia hidup, kemudian banyak yang menghargai dia bisa dilawan bicara oleh banyak orang, dia bisa mencarikan solusi bagi orang lain. Nah, tahu dia nagun paran ke pola pikir hanya sekedar berpikir lagu berpola pikirnya ya ini marah kat sebelum Noah biaran main set mungkin kan misalkan berpikir sampai beraksi gitu oh bisa dia masuk berpikir-pikir kayak tanpa melakukan aksi masih kan percuma kan angkanya pokoknya ente kane lamun tah tahu tentang hal ini, kita tahu tentang hal ini ya tinggal bagaimana kemudian nanti cara mengeksekusinya eksekusinya apa yang menjadi keahlianmu ya kamu kembangkan dengan baik ya. Bekerja untuk diri kamu sendiri ya, bekerja untuk orang lain, wah luar biasa ya. Karena kan begitu keluarga yang kemudian harus kita ayomi, berupa keluarga yang kemudian harus kita berikan kasih sayang, baik berupa kasih sayang secara materi maupun kasih sayang secara hati dan cinta kita sebagai seorang pemimpin. Jangan jadi pemimpin selalu ada kan? Ya terutama jadi pemimpin. Dan itu yang harus kamu lakukan, harus kamu merubah pola pikir kamu yang hari ini hanya mindsetnya sampai di sana, hanya mindset tetap saja. Yang itu harus kamu kembangkan, mindset itu menjadi lebih baik untuk masa yang akan datang. Gue dengan singono aku salah satunya kan udah terjadi penonton lah, ya. Jadi pemain ya dah. Bina marah teman tu itu pas marah kali singono dia cuman mantu dah mungkin tanda pantu no. Nanti ya. Kayaknya lebih luas kan? Iya, mindset ini dulu. Iya, mindset. Pada mindset nih. Oh, pada marah misalnya pola pikir teh misalnya dalam merubah pemuda misalnya kan, dalam merubah generasi yang akan datang menjadi lebih baik. Lamun sekedar milih, selaku antengan milih, no? Itu namanya ide. Ide selaku dengan milih, itu namanya ide. Lalu melakukan kemudian dengan aksi bagaimana caranya, kemudian kita belajar, kemudian mulai kita berani belajar untuk merubah sesuatu itu, belajar dari dasar bagaimana caranya mendekati pemuda-pemuda, bagaimana mendekati generasi-generasi bangsa ini, ya dari itu kemudian kita bisa merubahnya. Belajar kemudian apa yang dimaksud dengan mindset, bagaimana mindset pola pikir untuk menjadi lebih baik seperti apa. Mulailah kan Noah. Oh jadi ide kan cek mindsetnya beda ya man? Beda. Lamun ide ini kan apa yang tertuang di dalam pikiran tentang sesuatu, itu namanya ide. Lamun mindset itu pergerakan pola pikir untuk sesuatu itu menjadi nyata. Contoh wah maras berubah secara zaman ada media berdua itu kamera kan, berdua itu kamera ini kita pergunakan untuk apa di dalam ide teh ketika dipoto kemudian foto itu akan kita jual atau foto itu akan kita pajang dan lain sebagainya, itu ide kan. Tetapi yang namanya pola pikir itu lebih daripada itu. Kita berusaha kemudian bagaimana caranya mengambil foto yang bagus, mengambil video yang bagus, ya kemudian ya agar laris terjual, itu namanya pola pikir, ide. Ide itu ya hanya sekadar memunculkan sesuatu yang kita inginkan. Berarti mindset lu lebih ke anu kan untuk kedepannya ya, untuk kedepannya seperti apa Indonesia itu misalnya, untuk kedepannya seperti apa, seperti idenya itu ya tahun 2045 misalnya idenya kan, idenya itu tahun 2045 Indonesia itu jaya, sejahtera, dan dipandang tinggi atau dipandang hebat oleh negara-negara lain kan. Itu ide.
Tetapi untuk menjalankan ini perlu pola pikir yang bagus. Perlu mindset yang Itu perlu mindset yang bagus. Yang potensi yang potensi minum minuman keras, menggunakan narkoba. Kenapa? Karena itu akan merusak mindset seseorang di dalam menjalankan kehidupannya. Ini kita bermindset bagus, misalnya ketika kita teler, misalnya kan, ketika kita sakau melayang, misalnya di dalam hidup ini, misalnya, nah, tidak bisa. Harus berpikir jernih, harus kita mempunyai pemikiran yang jernih, kemudian itu bisa pemikiran yang sehat. Karena generasi muda itu salah satu ujung tombak untuk negara kita yang akan datang. Negara yang bagus ketika generasinya bagus. Anjay gak sih? Anjay. Negara milu anjay lah gue. Ya, perang mindset itu di sana. Iya nih, aman nih. Ya. Aman. Papa bayi tentara mele bro. Tenda. Iya, lebih salah langkah jadi mengartikan ide dan mindset itu seperti apa. Ini dia salah tafsir mana kah? Berarti juga muncul ide di mindset nanti. Iya, karena ide itu ya kan berasal pada diri seseorang. Misal ini baru ke penjelasan di sebelum ini kan mindset itu termasuk digunakan untuk menjalankan ide ya gitu kan. Baru ke penjelasan di sebelum kan diangkat dari 420 hari ke hari. Dangdut saya udah zona nyaman pagi ke pagi berdebat di dalam ambisi. Nah, kan dia punya ambisi. Ambisi itu berarti dia punya ide itu. Dia punya ide, kemudian dia punya ambisi, kan? Kemudian dia memilih jalanan, ya kan, banyak orang yang seperti itu tidak berani keluar dari zona nyamannya untuk mewujudkan ide itu. Cocok, berarti terjebak amal ya ambisinya udah tanpa melakukan pergerakan selanjutnya itu masuk. Banyak yang suhu merasa cukup dan merasa suhu ini kan. Itu salah satunya kan. Dia terjebak dalam ide marangan. Dia punya ambisi besar. Saya punya ambisi misalnya untuk membuat hotel, saya punya ambisi untuk sederhananya kode-kode pakai. Saya punya ambisi untuk membuat konter misalnya. Berdua yang ambisi untuk membuat konter. Tetapi tidak menjalankan pola pikirnya. Jalannya sepikir pikirnya tidak berjalan. Jadi ya sudah, setelah kamu berkhayal seperti itu, memiliki ambisi seperti itu, lalu dia melakukan sesuatu, ya percuma. Itu hanya nihil belaka. Jadinya ide itu cuma hayalan doang. Iya, itu cuma hayalan. Kayak ide. Setelah mudik kepiaan, misalnya para berdua yang teman kan, arah mana mau putih bawah kan. Ini teman aja. Contoh ini lu akan pembiayaan contoh tentang pola pikir. Terus ambisi nih jangan nih harus berdua anak jemaat terus berkembang dari turun temurun ambisinya sampai tokol doang lagu minyak petarang dia memilih minyak gorong manuk dia memilih nyimpan manuk megaman dia memilih. Kan ini hanya sekedar ambisi yang kemudian tidak mengadu pola pikir bagaimana kemudian agar ayam ini berkembang kan nggak iya kan pola pikir ini masuk biar mindset berkembang mindset dia berkembang coba nama rasa baru sebenarnya mindset sudah berkembang ya berdua ya pola pikir ya lagu tidak berani ngembangangnya
dia pola pikir dia keahlian berdua pola pikir lagu dan mengembangnya. Iya, sih perlu berubah nanti. Nah, dia nebani sugulakan zona nyaman. Maka iya pentingnya kan Scoopy ini dan untuk berubah pola pikir seorang ada yang berkembang. Iya, perbanyak baik jadi perbanyak ngopi, perbanyak duduk dengan majelis kopi. Anjay gak sih? Anjay. Dan yang dibutuhkan oleh bangsa kita itu adalah generasi-generasi yang berani merubah pola pikirnya menjadi pola pikir yang berkembang. Kan cuma khayalan belaka ada. Jadi hidupnya bukan khayalan, bukan mimpi, bukan sekedar ide. Kayak begitu, dia berkembang. Wah, seseorang ketika hanya memiliki ambisi dan ide ya, lagu dia nebani mencoba, dia nebani melakukan sesuatu, dia nebani berpikir bagaimana kemudian kita bisa mengembangkan hidup ini dengan baik, mungkin tanpa mengembangkan keahlianku. Kan sama halnya bohong jadinya ketika hanya berkhayal tingkat tinggi ya. Mar biasanya beli kesudih lagu dia beli begawean ini. Ya, dia melakukan sesuatu bergerak. Karena dalam Al-Quran ya sudah ditunjukkan itu kan. Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak merubah dirinya sendiri. Maksudnya ini mindset mindset berpikir, lamun kaum itu tidak merubah dirinya sendiri, berarti dia tidak mau merubah pola pikirnya menjadi lebih baik. Iya, kaum itu akan seperti itu. Dan jangan salahkan Tuhan ya, karena Tuhan itu sudah berjanji tidak akan merubah satu kaum kalau kaum itu tidak merubah dirinya sendiri. Berarti kalau kaum itu tidak mau merubah pola pikirnya, maka dia akan seperti itu terus, tidak mau mengembangkan pola pikirnya dengan baik. Mara ite misalnya kembali merubah mindset pikir merubah mindset pikir mengembangkan mindset pikir menjadi mindset yang lebih baik, yang lebih bagus, yang lebih tertata, yang lebih mempunyai grit dalam kehidupan ini. Ganda-ganda doang tuh. Contoh sederhana mari teh wasa. Milih mengubah pola pikir teh jadi genteng laden lonto aja. Nah, gede cupu-cupu lonto. Kita ganti suhu. Dia kayak cupu. Iya, dan itu harus wajib hukumnya belajar. Perbanyak membaca buku, perbanyak referensi. Untuk mengembangkan pola pikir sebenarnya, untuk mengembangkan pola pikir. Ya, dengan suksesnya ya orang yang banyak belajar. Iya. Orang yang memanfaatkan mindset pikirnya. Iya. Dia banyak belajar tentang sesuatu. Lamun jatuh misalnya satu bidang, dia akan belajar dengan bidang itu, belajar terus. Misalnya nganya manuk, terus ini dibetluk manuk pasti nggak belajar ngumbentan manuk ini ada yang betluk. Dan pelajaran itu banyak kan. Salah satu channel kalau jadi kesimpulannya ini udah masalah mindset pikir kenapa? Ya, kesimpulan masalah mindset pikir ini jana harus kesimpulannya bahwa kita harus berani membuka diri, tidak menutup mata dan tidak menutup telinga. Karena ketika kamu mau merubah mindset pikirmu, kamu mau merubah pola pikirmu, kamu harus berjuang untuk bangkit ketika kamu jatuh. Kamu harus berani untuk membuka kritikan ketika kamu dikritik, dan kamu harus berani merefleksi diri untuk menjadi lebih baik. Anjay gak sih? Anjay. Aduh.
Kesimpulannya ini harus berani. Maksudnya harus berani ngambil resiko akhirnya kan. Untuk dikritik sih dengan ini ya Berani terima, merubah diri. berani dengan refleksi diri, mudah dikritikmu. Dia cuma kritik kamu tanggap sebagai hinaan, kenapa Bapak? Kritikan itu bukan hinaan, tapi kritikan itu adalah pemacu kita untuk bangkit. Bukan kebanyakan dengan itu parahnya kritikan sebagai hinaan ya. Nah itu yang salah. Secara pola pikir itu yang salah. Karena pola pikir itu harus disokong oleh kritikan. Nah, Kenapa seperti itu? Karena setiap manusia itu tidak ada yang sempurna. Semua memiliki kekurangan. Dan kekurangan itu harus dikritik oleh orang lain. Karena kita selalu merasa diri bahwa kita paling sempurna. Selaku anta selalu merasa diri, aduh aku jah hebat, aku jah narat aku salah, luwih dengan singono. Hidup itu hanya sekali. Dan jangan kamu sia-siakan pola pikirmu untuk berdiam diri di tempatmu sendiri. Tapi buat pola pikir itu menjadi dirinya sendiri agar kamu menemukan jati diri. anjay enggak sih? Anjay dong. Anjay dong. Lemas anjay namanya. Aduh. Arah doang. Iya, banyak orang yang punya pola pikir hanya satu kali hidup, tapi banyak orang yang punya pola pikir tetapi tidak mengembangkan pola pikirnya dengan baik, kan? Tidak memanfaatkan kesempatan satu kali hidup ini untuk merubah itu semua menjadi lebih baik. Bagaimana negara kita bisa menjadi maju kalau misalnya pola pikir kita hanya seperti itu? mentok itu udah. Ya. Dan pemuda itu harus berubah. Gen Z itu harus berubah, mencoba merubah pola pikirnya menjadi lebih baik, merubah pola pikirnya menjadi berkembang, bukan pola pikir yang tetap. Dia harus berusaha keluar dari zona nyaman itu untuk menemukan apa? Menemukan jati diri. Namun selaku ante pemuda-pemuda ini, generasi bangsa ini menemukan jati dirinya, maka Indonesia menemukan jati dirinya. Daru-daru menemukan jati dirinya. Iya. Merah putih itu akan menemukan mana merahnya dan mana putihnya. Ara dengan si hebat le bidang pertanian misalnya, Ara dengan si hebat le bidang kelistrikan, le bidang macam-macam. Ketika mereka berani mengembangkan itu, maka Indonesia ini akan berkembang dengan sendirinya. Ara dengan cekat gati le montir, kembangannya montir itu bawa himia mobil. Iya. Bukan hanya sekadar memperbaiki, tapi dia bisa membuat mobil. Lamun namanya mengembangkan pola pikirnya, mindset berpikirnya dikembangkan. Nah, mentok tuh. Dia mentok oleh Berarti dari bina kan marah silahkan contoh jadi kan. Oh. Mun mele ngembangkan pola pikirnya lambat lo dari arsitek jadi kan. Jelas. Dia Iya. Karena dasar orang untuk menjadi sesuatu itu adalah berani untuk bangkit, dan ketika jatuh berani untuk bangkit lagi. pokoknya kesempatan tidak datang dua kali. Ya, iya. Tapi kesempatan akan datang kepada orang yang tidak pernah berhenti mencoba. Iya, karena kan itu. Jadi Iya. Karena dia berani mencoba itu ya karena dia punya pola pikir yang dikembangkan. Dan itu yang dimaksud dengan mindset berpikir. Oke, lamun tentu kita pada nih generasi bangsa ini selaku ante, semua kita generasi bangsa lekan ujung timur sampai ujung barat, lekan barat sampai timur malik. Ngono. yuk kan Laudaya udah nyebutnya. Laut kan jedaya. Kecil lalu. Ya. Iya, anjay nggak sih? Makan. Selaku ante berubah itu kan, berusaha merubah pola pikir teh dari yang cupu menjadi suhu. Selaku ante suhu. Dari yang suhu menjadi master Jadi, suhu. dari yang suhu menjadi master suhu. Ini yang suhu jadi cupu jadi. Cukup berlagak suhu. Iya. Atau cupu berlagak suhu. Nah, seperti itu. Namun pada tentu kan pada merubah itu. Selapuannya yang ahli di dalam bidang pertanahan, yang ahli di dalam bidang pertanian, yang ahli di dalam bidang teknologi, yang ahli di dalam bidang perikanan, semuanya merubah pola pikirnya menjadi pola pikir yang maju untuk menciptakan sesuatu yang tidak sampai kita pada tahun 2045 jauh luar biasa Indonesia. Iya. Pola pikirnya seperti itu. Yang punya mindset berpikir itu yang harus berubah
negara kita. Cocok deh nah kan memilih berubah karena ubah juga mindset pikirnya. Iya. Saya nggak mindset pikir salah satu penunjang paling penting ya. Kayak malah kayak berubah mindset. Intinya mindset. Mindset berpikir itu yang Indonesia ini kuat, yang punya merah saja putih kan. Merah itu artinya berani, putih itu artinya suci. Keberanian dan kesucian itu digabung menjadi satu. Suku aneh ya, dalam satu titik mencari sesuatu yang luar biasa di akhir nanti ya, itu kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa tidak ada yang namanya kulit hitam, tidak ada namanya kulit putih, tidak ada namanya agama ini, agama itu, semuanya sama gitu ya. Mungkin ya perbedaan-perbedaan ini bukan membuat kita berbeda, tetapi perbedaan-perbedaan ini membuat kita menjadi satu karena warna itu berbeda. Dan perbedaan warna itu akan menjadi indah ketika digabungkan menjadi satu. Lamun dia tergabungan warna biasa saja, misalnya merah-merah, kuning-kuning, biru ya biru. Lamun tergabungan jadi seke, kemudian dibentuk dengan baik, dengan mindset dan imajinasi yang luar biasa untuk itu. Kemudian dimunculkan dalam sebuah gambar dan lukisan. Contohnya marah ini kan, contohnya bagus kan, kelihatan hidup. Padahal ini hanya sebuah warna yang berbeda yang digabungkan menjadi satu dan dibuat sebagai bentuk untuk membuat apa? Untuk membuat sesuatu yang baru di dalam kehidupan ini ya, dan menarik dia. Dari perbedaan-perbedaan itu digabungkan menjadi satu. Lamun sekadar warna sekit doang, warna aja ndekna bagus loh anaknya. Lagi perbedaan ini yang membuat dia menjadi bagus, yang membuat dia menjadi indah. Bedaan yang membuat ya. Dan Indonesia itu seperti itu. Yang paling kompleks perbedaannya itu di Indonesia. Ya. Di luar negeri hampir jarang. Mulai dengan perbedaan bahasa. Di Lombok saja ini dua jadi model bahasa. Yang kita kelompokkan menjadi 4 bahasa saja lah mulai Lombok kan. Padahal ini dari 4 bahasa ini macam-macam mengkatnya. Di luar Lombok kan, mulai le Sumbawa beda-beda, terus Jawa beda-beda, Bali beda-beda, dan perbedaan-perbedaan itu akan menjadi indah ketika mereka disatukan dalam bentuk negara yang disebut dengan Indonesia. Ya, menjadi satu kesatuan yang kuat. Indah itu. Apalagi misalnya mindset berpikir, pola berpikir orang timur, pola berpikir dengan orang tenggara, malah itu pola berpikir orang utara di sana, pola berpikir orang barat di sana kan, ini Bali, kemudian Jawa, Sulawesi, Sumatera, digabungkan menjadi satu dengan pola pikir yang sudah di mindsetnya itu dirubah dan menjadi mindset yang bagus, lebih bagus. Ngembiru Indonesia, sejaya apa Indonesia, dan itu kita sampaikan di sini kan. Ya, agar jangan generasi bangsa itu takut dengan sesuatu, agar jangan generasi bangsa itu belum melangkah itu sudah menjadi generasi pengecut. Ada enggak dengan dia takut untuk melihat masa depan. Masa depan itu hebat ketika kita hebat hari ini. Apa yang kita hebatkan? Ketika kita hebat dan berani merubah pola pikir itu menjadi lebih baik. Namun sekedar berpikir ya siapa antes berpikir kan? Lihatlah dengan berpikir ya. Tetapi namun merubah pola pikir itu menjadi lebih baik itu luar biasa. Ampasnya sudah sampai ke ubun-ubun. Benar sekali, bahwa ampas kopi inilah yang akan menyampaikan itu kepada seluruh generasi bangsa Indonesia. Kita menyampaikan itu dari ampas kopi ini. Mengopi bukan sekedar duduk mengopi, tetapi mengopi memiliki perbincangan-perbincangan pasti untuk masa depan. Anjay gak sih? Anjay dong.
Dan akhirnya ya begini ya Bor, akhirnya kesimpulan kita malam ini, setelah kopi kita ini sudah tandas dan sudah berada di perut kita masing-masing, intinya bahwa kita ingin menyampaikan kepada seluruh generasi bangsa Indonesia, jangan sampai terkukung oleh dirinya sendiri dan tidak berani keluar dari zona nyamannya. Kita ingin semua kita, bangsa Indonesia, terutama generasi-generasi Z, generasi-generasi milenial ini, bisa merubah pola pikirnya menjadi lebih baik. Tinggalkan sesuatu yang membuat pola pikir itu terganggu, dan tunjukkan kepada dunia bahwa kita itu bisa, bahwa kita itu kuat, bahwa kita itu kuat, bahwa kita itu hebat. Indonesia bukan sekedar cerita.